Iya, orang minta-mintaan Oh, saja, yang apa meminta. saja orang anu, ya tetap juga dikabulkan. Oh, biasanya. Barangkali ada niat apa, mau Iya. jadi apa, Oh, semua jadi. itu ke sini, di Oh, kuburan jadi. raja ini. Ya. Dan di sini ada yang unik. Setiap pengunjung yang datang ke sini, ketika naik itu hitungan anak tangganya itu tidak pernah ada yang sama. Nah, di kesempatan kali ini kami menelusuri makam sultan atau raja-raja dan Toboki Toli-Toli yang berada di puncak Gunung Pulau Lutungan atau puncak Tandukanaw. Jadi, untuk sampai ke Pulau Lutungan, kita harus naik speed dulu sekitar 20 menit. Oh iya, Pulau Lutungan ini ramai dikunjungi hari Sabtu dan Minggu. Pengunjung atau penziarah bukan hanya masyarakat Toli-Toli, akan tetapi banyak dari luar Kabupaten Toli-Toli dan bahkan dari luar Provinsi Sulawesi Tengah. Ada yang menarik sekaligus aneh saat menuju makam raja yang ada di puncak Tandukanaw ini. Para penziarah harus melewati anak tangga yang lumayan banyak, di mana ketika menaiki anak tangga dan menghitungnya, setiap penziarah akan memiliki hitungan tersendiri dibanding penziarah lainnya. Dalam artian, setiap penziarah jika sama-sama menghitung anak tangga, tidak ada yang sama jumlah hitungannya. Ini menjadi misteri tersendiri bagi penziarah yang menaiki anak tangga menuju puncak Tandukanaw. Nah, untuk naik ke makam Raja Toli-Toli ini, kita harus melewati tangga. Tangganya itu lumayan tinggi. Dan di sini ada yang unik. Setiap pengunjung yang datang ke sini, ketika naik itu hitungan anak tangganya itu tidak pernah ada yang sama. Terus balik lagi, kita hitung, itu jumlahnya beda lagi. Nah, seperti itu kata masyarakat di sini sih dan pengunjung yang pernah datang ke sini. Setelah sampai di puncak, kita bisa melihat makam yang ada di sini yang berjumlah 10 makam. Yang berada di atas ada 3 dan di bawah ada 7 makam. Kesemuanya itu makam sultan atau raja-raja dan Toboki Toli-Toli. Di sini kita bisa lihat makam yang di atas puncak ya. Di sini ada 3. Terus yang makam pertama itu mempunyai kain warna kuning. Entah apa maksud dan tujuannya. Terus juga di tengahnya itu ada 2 lagi nisan. Jadi nisan keseluruhan itu ada 4. Yang 2 itu di tengah kecil. Terus yang di sampingnya itu makamnya ini di tengah. Ini mempunyai nisan itu ada 2. Terus yang di samping nisannya itu ada 5 ya. Di sana 1, 2. Terus yang di tengah itu ada nisan kecil itu 3. Tapi semua nisan yang ada di sini terbuat dari kayu. Entah ini kayu apa. Terus di bawah sini ada 2 makam. Yang rumah ini ya, rumah kecil ini namanya itu di sana ada tertulis, di sana ada tertulis Rijani K. Fatilah itu. Terus yang selanjutnya Abdul Rasid yang di sana. Terus yang rumah-rumah kedua atau yang selanjutnya
Di sini ada 3 makam. Di sini kita bisa lihat 3 makam. Lalu yang terakhir di sini ada 1 makam. Tapi di sini tidak tercantum nama yang punya atau pemilik makam ini. Tidak sedikit warga atau pengziarah yang datang ke tempat ini untuk berhajat atau melepas hajat. Ada pula yang hanya sekedar berziarah untuk mendoakan almarhum dan mengingat akan kematian. Dan juga banyak pengunjung yang datang ke Pulau Lutungan ini hanya sekedar refreshing, menikmati keindahan alam yang ada di sini, sekaligus menyempatkan diri untuk berziarah ke makam ini. Kalau pengunjung Pak itu memang pokoknya sampean dari Palu, dari Samarinda ada semua datang di sini. Jadi segala penjuru Pak ya? Iya datang di sini ya. Ya yang merasa keturunannya Pak ya? Biar enggak keturunan, cuma orang kan datang itu kalau datang minta-minta begitu. Kalau di sini kali cuma datang piknik begitu Ya. kurang. Cuma ada hajatan Ya. sama. Jadi pengunjung di sini biasanya ada yang memang betul-betul untuk berziarah, Iya. ada pula yang kebetulan piknik Ya. terus sekaligus Tetap, menziarahi Pak ya. Iya, menziarahi kuburan raja ini. Terus orang yang biasanya berziarah itu biasanya membawa apa saja itu Pak? Iya membawa apa saja orang potong kambing apa segala orang di sini. Iya orang minta-mintaan saja. Oh, yang meminta. Apa saja orang ya tetap juga dikabulkan. Oh biasanya. Barangkali ada niat apa mau Iya. jadi apa. Oh, Semua jadi- itu ke sini Oh di kuburan raja ini. Iya. ya untuk melepas hajat Iya, Pak ya. melepaskan Berhajat dan Iya, melepas berhajat. hajat. Iya. Ya, jadi tergantung dari hajat mereka apakah potong ayam, Iya kambing itu. dan sebagainya. Kita juga melepas ayam begitu, potong kambing. Ya tergantung dari hajat Iya, Pak ya. tergantung dari orang punya itu niat masing-masing itu. Tapi kalau yang di atas itu Pak semuanya muslim Pak ya? Iya. Muslim. Iya, Tapi memang kalau Raja Toli-Toli itu memang dari awalnya muslim atau bagaimana itu Pak? Muslim. Oh memang dari awal Iya, awal. muslim Pak. Muslim, ya. Oh iya, sedikit kami membahas sejarah pada masa pemerintahan salah satu sultan atau raja yang dimakamkan di sini, yaitu Bantilan Saifuddin. Menurut sejarah, orang Belanda yang pertama kali menginjakkan kakinya di wilayah kerajaan Toli-Toli adalah Piet Brock di tahun 1856, yang pada waktu itu kerajaan Toli-Toli telah dipegang oleh Raja Bantilan Saifuddin yang sudah diangkat oleh rakyatnya. Pada umumnya, Raja Bantilan Saifuddin dalam menghadapi kedatangan Belanda senantiasa menunjukkan sikap tidak bersahabat karena pada dasarnya Raja merasa tidak rela atas kehadiran bangsa Belanda dalam kerajaannya sebab merasa akan mengadakan penjajahan terhadap rakyatnya. Namun, bujuk rayu Belanda terhadap Raja terus dilakukan dalam setiap kesempatan, sehingga 2 tahun kemudian Belanda berhasil menciptakan suasana bersahabat yang dilanjutkan dengan penandatanganan langkah kontrak atau kontrak panjang pada tanggal 5 Juli 1858 antara Dirk Francois dari pihak Belanda dan Raja Bantilan Saifuddin. Dalam masa pemerintahan Raja Bantilan Saifuddin ini, pemerintahan boleh dikatakan berjalan dengan baik sesuai dengan keadaan pada waktu itu. Rakyat dianjurkan untuk berladang dan menanam pohon kelapa. Hubungan dagang dengan pihak luar sering juga terjadi, walaupun hanya melalui atau mempergunakan perahu layar yang datang dari Makassar dan Ternate, serta lain-lain daerah, dengan maksud dagang yang diselingi dengan pekerjaan dakwah menyebarkan agama Islam pada waktu itu. Raja Bantilan Saifuddin setelah wafat dimakamkan di Pulau Lutungan yang dikenal dengan sebutan Lobon Taude Tando Kenau, artinya kuburan orang di Tanjung Pohon Enau. Hal ini dapat dimaklumi karena pada waktu itu di Pulau Lutungan yang terletak di depan kota Toli-Toli banyak sekali pohon enau. Menurut hikayat yang ada, di saat jenazah almarhum Raja Bantilan Saifuddin diusung dari Kampung Nali ke Pulau Lutungan, maka seluruh perahu yang ada dalam kawasan kerajaan Toli-Toli pada waktu itu dikerahkan untuk dijadikan jembatan penghubung dari Kampung Nalu menuju ke Pulau Lutungan yang selanjutnya dimakamkan. Setelah raja ini wafat, maka tampuk pimpinan kerajaan diserahkan kepada putranya yang tertua, yakni Haji Abdul Hamid. Bagi teman-teman yang berada di Kabupaten Toli-Toli atau sekitarnya, silahkan luangkan waktu kalian untuk berkunjung ke Pulau Lutungan
teman-teman akan disuguhi keindahan alam yang menakjubkan sekaligus berwisata sejarah untuk mengenang pendahulu-pendahulu kita yang sangat berjasa. Oke, mungkin cukup untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya di channel Mungkar. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.